Nah, bagian ke-33 ini kita sedang membahas tentang the cross is our identity. Salib adalah identitas. Nah, ini dia. Buka Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Galatia pasal 2 ayat 18 sampai 21. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebagai orang yang bodoh. Sesuatu yang kurombak, masa aku bangun kembali? Ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, karena aku telah disalibkan dengan Kristus. This is what I call my new identity. Karena my old identity is about Torah. Paulus sedang menjelaskan hidupku masa lalu adalah oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. But my new identity, aku telah disalibkan dengan Kristus. Karena aku telah disalibkan oleh Kristus, aku telah disalibkan dengan Kristus, maka hidupku untuk Allah. Iya. What is our new identity? Apakah kita sekedar mengejar menjadi orang yang diberkati? What is our new identity? Apakah kita sekedar menjadi orang yang hanya mau menikmati kesenangan hidup, atau kita dapat berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus? Sehingga salib, the cross is not just only our pride, but the cross also our identity. Salib bukan hanya kebanggaan kita, tapi juga identitas kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Namun aku hidup. Orang yang disalibkan bersama Kristus, dia tetap hidup. Dirinya masih ada. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan seperti lama lagi, tapi terpancar sesuatu yang berbeda. Ini dia. Kita mati dalam Kristus. Tapi Gilbert tetap Gilbert. Amin. Kan orang yang dipilih Tuhan berbeda-beda. Ada yang pendiam dipilih Tuhan. Ada orang yang banyak bicara dipilih Tuhan. Bukan berarti yang pendiam kalau dipilih Tuhan tiba-tiba ngomong. Enggak juga. Ada orang yang lebih lembut, ada orang yang lebih keras. Ketika diselamatkan Kristus, dia tetap jadi orang yang sama. Tapi kerasnya bukan keras kasar lagi, tapi kerasnya jadi keras pada prinsip untuk berjalan pada kebenaran. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, orang dalam gereja berbeda-beda. Karena memang Alkitab tidak bilang bahwa kita semua dijadikan sama. Tidak, kita semua hidup kata Alkitab. Berarti karakter-karakter kita yang lama masih ada. Cuman bukan karakter-karakter yang buruk, tapi Kristus yang hidup. Artinya yang buruk-buruk diperbaiki, tetapi keberadaan kita tetap sama. Ada orang yang misalnya waktu diselamatkan Tuhan, modelnya memang lucu. Bukan berarti kalau diselamatkan Tuhan dia jadi berbeda, jadi orang yang tiba-tiba jadi pendiam. Shalom. Enggak. Jadi model asli kita tetap ada. Cuman kalau tadinya dia lucunya banyak hal-hal yang cabul gitu. Dia lucunya banyak yang menghina orang gitu. Tapi sekarang lucunya yang membangun dan menjadi berkat. Tapi karakter asli dasarnya hidup manusia tetap sama. Sifat-sifat dasarnya sama. Hanya yang jelek-jelek yang dibersihkan. Makanya Alkitab bilang aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti sekarang aku dikendalikan. Aku diatur oleh Kristus. Hal-hal yang Kristus gak suka dibuang. Hal-hal yang memuliakan Kristus itu yang dimunculkan dalam hidupku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi karena salib. Hidup saya bukan hanya dengan logika. Hidup saya bukan hanya dengan perhitungan. Hidup saya bukan hanya mencari keuntungan dan kenikmatan sesaat. Tetapi oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kenapa? Karena my new identity is the cross. Jadi aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena that is my identity. Dia bukan hanya my pride.
Tapi my identity, saya tidak bisa dilepaskan dari salib. Karena saya hidup oleh salib. Saya kuat karena salib. Saya bisa bertahan salib yang mengerjakannya. Because the cross is our identity. Kita lihat selanjutnya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya the cross is my everything. Karena salib itu dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Klik. Jadi pada akhirnya. Saya simpulkan dunia hanya terbagi dua. Satu, mereka yang berakhir di sorga atau di neraka. Jadi kita gak mengenal yang kaya dan yang miskin. Kita gak mengenal yang mayoritas dan minoritas. Apa itu? Itu orang rasis yang bodoh, saudara-saudara. Kita tidak mengenal pribumi dan non-pribumi. Orang asli dan pendatang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Itu kalimat dari orang-orang yang hatinya masih dirasuk oleh iblis. Orang-orang yang bersifat rasis. Orang-orang yang membedakan warna kulit. Orang-orang yang membedakan jenis rambut, keriting atau lurus. Orang-orang yang membedakan asli atau pendatang, pribumi atau non-pribumi adalah orang-orang yang kerasukan setan. Karena orang-orang kayak begitu akan menjadi orang-orang yang jahat, saudara. Akan menjadi orang-orang yang menindas tanpa disadari. Ada roh penjajah yang masuk dalam hidupnya. Bayangkan, di dunia modern masih ada orang sibuk dengan mayoritas atau minoritas. Itu kan cara kerja iblis untuk menghancurkan. Sorry untuk saya ngomong apa adanya. Karena sebagai hamba Tuhan saya tidak ada untuk menyenangkan hati orang. Sebagai hamba Tuhan saya bukan datang sebagai penjilat. Sebagai hamba Tuhan saya harus memberitakan kebenaran Kristus. Setan mau supaya orang menjadi rasis, melihat orang dari perbedaan warna kulit, melihat orang dari perbedaan status sosial, kaya dan miskin, melihat orang berdasarkan model rambut, keriting atau lurus, melihat orang berdasarkan jumlahnya mayoritas atau minoritas, melihat orang dari asalnya asli atau pendatang, melihat orang dari keberadaannya pribumi atau non pribumi. Saudaraku, sebagai hamba Allah saya umumkan dengan tegas, itu cara kerja iblis untuk menghancurkan dunia modern. Harus dunia yang sadar. Orang yang masih rasis. Orang yang masih sibuk dengan asli atau pendatang. Orang yang masih sibuk dengan pribumi atau non-pribumi, mayoritas atau minoritas. Buat saya itu orang-orang kampungan yang kerasukan setan. Sorry. Mungkin gak ada hamba Tuhan yang berani berbicara seperti ini. Tapi I love you all. Saya mengasihi saudara. Karena saya mengasihi saudara, saya tidak mau otak, jiwa, diri saudara dirasuk oleh setan-setan. Saya mau hati saudara penuh dengan kasih. Hati saudara adalah hati yang merangkul, hati saudara adalah hati yang mempersatukan. Bukan cara kerja iblis untuk memisah dan menghancurkannya. Tetapi, pada akhirnya dunia hanya terbagi dua. Bukan kaya dan miskin. Bukan mayoritas atau minoritas. Bukan pribumi atau non-pribumi, bukan asli atau pendatang. Tetapi mereka yang berakhir di sorga atau di neraka. Kenapa Yesus harus datang? Meskipun dihina banyak orang, wah Allahnya orang Kristen beranak, kenapa dia harus datang? Karena hanya Yesus yang bisa menjamin sorga. Karena itu dengan tegas Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun sampai ke sorga jika tidak melalui aku. Makanya Alkitab bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Jadi pada akhirnya dunia hanya terbagi dua. Saya nggak peduli tahu saudara kaya atau miskin. Pertanyaan saya, ujungnya kau kemana? Saya nggak peduli tahu saudara pejabat atau rakyat biasa, ujungnya kemana? Saya nggak perlu tahu saudara profesor, doktor, karburator, kotor sampai bocor-bocor ya kan? Atau saudara orang yang tidak terpelajar, tapi ujungnya akhirnya di mana? Apa artinya kau kaya, kau terpelajar, kau mayoritas, tapi akhirnya pergi ke neraka, saudara-saudara? Sementara Yesus menjanjikan, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, pada dasarnya dunia hanya terbagi dua. Satu, mereka yang berakhir di surga atau di neraka. Sehingga yang kedua, mereka yang diselamatkan atau dibinasakan. Karena pada dasarnya kita semua orang-orang berdosa. Pada dasarnya kita orang-orang yang gak betul. Alkitab bilang semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Pada dasarnya setiap kita pemberontak. Pada dasarnya setiap kita jahat. Pada dasarnya kita semua tadinya diikat dan dibelenggu oleh iblis.
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita bukan diselamatkan karena amal dan ibadah, kita bukan diselamatkan karena kemampuan kita. No, kita diselamatkan hanya karena anugerah. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Siapa yang diselamatkan? Orang yang mau merendahkan diri. Siapa yang direndahkan? Maksud saya siapa yang diselamatkan? Orang yang mau bertobat. Siapa yang diselamatkan? Orang yang mau menyadari bahwa saya tidak bisa diselamatkan karena amal ibadah perbuatan baik hidupku. Makanya Yesus bilang apa? Pada hari terakhir akan datang banyak orang bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, enyah dari hadapanku. Hai kamu pembuat kejahatan. Jelas sampai di sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini perlu kembali saya ingatkan dan hari ini perlu kembali saya tegaskan. Apa artinya kita punya seluruh harta di dunia ini tapi kalau jiwa kita dibinasakan oleh Tuhan? Karena Alkitab bilang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi mereka yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka yang bertobat. Mereka yang taat dan setia. Mereka yang berjuang terus. Pertanyaannya, orang yang taat setia, orang yang bertobat, orang yang berjuang terus. Pertanyaan saya, bisa ada kesalahan gak? Bisa kepleset gak? Bisa. Tapi dia cepat bangkit. Karena dia tahu kasih kemurahan Tuhan sempurna dan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, pada akhirnya dunianya terbagi dua. Satu, mereka yang berakhir di surga atau di neraka. Yang kedua, mereka yang diselamatkan dan dibinasakan. Yang ketiga, mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atau yang menolaknya. Saudaraku, satu yang kita tahu. Betul hari-hari ini masih dalam suasana Natal karena kita baru merayakan Natal. Satu yang kita tahu waktu kita merayakan Natal. Kita bukan hanya bersyukur buat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi kita juga mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi ketika dia datang kembali dalam awan-awan kemuliaan. Karena waktu dia lahir dia hadir sebagai bayi. Tetapi waktu dia datang kembali, dia datang sebagai Imam Mahdi, hakim yang adil. Pertanyaannya, apakah kita orang yang percaya dan menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita? Dan untuk itu kita akan menerima kepastian keselamatannya. Atau sebaliknya kita menolaknya. Pertanyaannya, adakah orang Kristen yang menolak Kristus? Ada. Dia pergi ke gereja, tapi yang menjadi Tuhan adalah kepuasan dagingnya. Yang menjadi Tuhan narkoba, yang menjadi Tuhan bahkan ramalan-ramalan asib. Pokoknya apa yang saya mau itu yang saya kerjain. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Betul dia beragama Kristen, tapi dia tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dan untuk itu Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Di hari Minggu terakhir. Di tahun yang kita imani sebagai tahun perkenanan Tuhan. Biarlah satu. Kita jadi orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai Raja dalam hidup kita. Yang kedua, pastikan kita adalah orang yang tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Sehingga kita orang yang diselamatkannya. Dan pastikan kita orang yang bertahan sampai kesudahannya. Sehingga pada akhirnya menerima sorga rumah Bapa yang kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Semuanya itu ditentukan oleh apakah kita menyadari makna salib Kristus atau mengabaikannya. Jadi apakah kita berakhir di surga? Apakah kita sebagai orang diselamatkan? Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja? Kuncinya adalah bagaimana kita menyadari makna salib Kristus atau sebaliknya kita mengabaikannya. Sebagian bahkan bukan hanya mengabaikan, menertawakan dan menghina salib. Karena Alkitab berkata, salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi salib adalah kekuatan Allah bagi setiap mereka yang akan diselamatkan. Ya berikan tepuk tangan, ya berikan buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Sukacita saya. Bayangkan. Berapa bulan ini kita sama-sama, saya dari gereja, sudah di rumah masing-masing. Wow. Inilah tahun yang tidak akan pernah terlupakan buat kita. Orang lagi sibuk dengan pandemi, kita sibuk belajar terus tentang salib. Haleluya. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha.
Karena itu kesimpulan kita tegas. Salib adalah identitas mutlak seorang murid Kristus. Murid tanpa salib bukan murid yang sejati. Karena murid tanpa salib hanyalah kebodohan dan kemunafikan belaka. Tapi murid dengan salib adalah murid dengan proses Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jelas ya. Kalau saya bilang salib, sudah bilang identitas saya. Salib. Ayolah, semangatlah. Kalau saya bilang salib, setiap sudah bilang identitas saya. Salib. 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 Identitas saya. identitas saya. Kalau saya bilang identitas saya, sudah bilang salib. 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 Identitas saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Identitas saya adalah salib. Selanjutnya, klik. Karena siapa yang memegang salib adalah satu. Mereka yang selalu menghargai segala yang Kristus sudah selesaikan buat kita. Kenapa kita setia pada salib? Kenapa kita tersenyum meskipun harus memikul salib? Kenapa kita banggakan salib? Kenapa kita tidak mengeluh kalau saya harus menghadapi salib dalam kehidupan ini? Karena saya menghargai segala yang Kristus sudah selesaikan buat saya. Kalaupun saya harus meneteskan air mata, roh di dalam saya tetap bersyukur. Karena dia menyelesaikan segalanya buat saya di atas kayu salib. Haleluya. Yang kedua, siapa yang teguh memegang salib adalah mereka yang siap membayar harga demi pengiringan pada Kristus. Ada banyak orang yang baru diuji sedikit, jatuh. Ujian tidak selamanya tekanan-tekanan yang menyakitkan. Ada banyak orang tidak jatuh karena tekanan, makin ditekan, makin setia, makin dalam kesulitan, makin bertahan. Tapi tidak sedikit yang jatuh, kenapa? Karena kenikmatan perempuan. Tidak sedikit yang jatuh, kenapa? Silau dengan harta. Tidak sedikit yang jatuh, kenapa? Karena tawaran-tawaran jabatan. Bodoh, saudara-saudara. Pendeta ini akhir tahun marah-marah. Bukan marah-marah, saya cinta sama saudara. Karena saya cinta sama saudara, saya akan ngomong segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ada banyak orang hancurnya bukan karena tekanan, tapi hancurnya justru karena kenikmatan-kenikmatan. Dia lupakan salib. Yang dia ingat hanya tawaran-tawaran dunia yang menghancurkan. Tidak sedikit orang pelayanan-pelayanan, tapi hari ini sibuk di diskotik. Pelayanan-pelayanan, tapi sibuk sama suami orang, sibuk sama istri orang. Itu yang saya bilang, bodoh saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan salib sebagai identitas. Dia hanya menjadikan salib sebagai pajangan. Bahwa dia orang Kristen, ya ada salib. Tapi salib bukan pajangan, salib adalah identitas saya. Karena saya bisa teguh memegang salib. Karena saya selalu menghargai segala yang Kristus selesaikan buat saya. Dan saya tidak akan tukar salib untuk sekedar kenikmatan sesaat. Dia akan berakhir dengan kehancuran dan kejahatan. Yang kedua, kita bisa teguh memegang salib kalau kita siap membayar harga demi pengiringan kita kepada Kristus. Kristus bayar salib untuk menyelamatkan kita. Masakan kita tidak mau berani memikul salib dengan sukacita untuk segala pengorbanan yang dia sudah kerjakan buat kita. Folks, I love you. Saya mengasihi saudara. Tetapi saya harus jujur katakan, ada harga untuk mengiring Kristus. Kadangkala harganya tidak murah. Tetapi perlu saya bilang it's worth it. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, siapa yang dapat teguh memegang salib adalah mereka yang siap diperbaharui hari demi sehari agar mengenakan manusia baru dalam Kristus. Betul kita semua orang-orang yang belum sempurna. Betul kita sering kali ngaco. Betul kita masih banyak kelemahan. Betul kita masih banyak kekurangan. Saya tidak akan berdiri di mimbar ini sambil berkata saya sempurna. Saya di mimbar ini hanya berdiri dan berkata, kalau saya ada sebagaimana saya ada semua karena anugerah.
Makanya kita terus dekat dengan Tuhan. Karena memang kita belum sempurna. Kalau kita sudah sempurna langsung ke sorga, saudara-saudara. Tetapi sementara ini kita harus terus siap disempurnakan. Kadang-kala Tuhan menyempurnakan kita dengan membiarkan kita menghadapi orang-orang yang menyakitkan kita, tapi kita gak usah balas. Kita gak usah kecewa, kita gak usah sakit hati, kita gak usah dendam, kita gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita tahu Tuhan, terima kasih. Tuhan sedang memperbaharui saya. Supaya saya mengenakan manusia baru. Mungkin memang kita belum sempurna. Tapi kita bersyukur. Kita udah gak seperti dulu lagi. Sudah banyak yang Tuhan rubah dalam hidup kita. Karena itu setiap kita ada di minggu terakhir. Di setiap tahun. Biarlah kita kembali mengingat minggu pertama di awal tahun. Sudahkah banyak berubah hidup kita? Doa saya. Mungkin kita memang belum sempurna. Tapi at least kita sudah gak sama seperti tahun pertama. Seperti minggu pertama di awal tahun ini. Sudah banyak yang Tuhan robah, kita udah lebih sabar, kita udah lebih tenang, kita sudah lebih mampu mengampuni, kita sudah lebih kuat berjalan dalam kesucian, kita sudah lebih banyak bersyukur, kita sudah gak banyak mengeluh dalam hidup ini, dan kita sudah belajar bersuka cita menghadapi segala perkara yang sudah katakan amin. Selanjutnya, siapa yang dapat teguh memegang salib adalah mereka yang selalu termotivasi untuk memenangkan jiwa serta memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Jadi motivasinya bukan memperkaya diri. Motivasinya bukan sekadar menikmati segala sesuatu dan berkata, ya kan saya anak raja. Betul, kita anak raja. Tuhan berkati kita karena itu fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Tapi pada saat yang bersamaan target. Saya ulangi sekali lagi, target. Sama-sama bilang sama saya target. Come on. Sama-sama bilang sama saya target. Kalau target kita untuk nikmat, kita bisa menghalalkan segala cara. Tapi kalau target kita untuk meluaskan kerajaan Allah, yang pertama, kita sungguh-sungguh. Yang kedua, kita hati-hati. Yang ketiga, kita waspada. Dan yang keempat, kita tidak gentar. Dan yang kelima, kita tetap akan setia pada salib itu. Karena salib itu adalah motivasi, salib itu adalah identitas kita. Untuk tetap terfokus menyelamatkan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena kita pun diselamatkan karena salib itu. Jadi orang yang memandang salib dan akan teguh memegang salib. Karena termotivasi, Tuhan, aku tidak hanya mau asal hidup. Tapi aku mau memenangkan jiwa, aku mau memperluas kerajaan Allah. Aku mau mentuntaskan amanat agung Kristus. Karena itu amanat agung. Sebelum Kristus naik ke sorga, dia bilang, beritakan Injil kepada setiap makhluk dan aku menyertai engkau. Dan itu bukan hanya berita untuk para pendeta, bukan hanya berita untuk para diaken-diaken gereja, penatua-penatua gereja, pelayan-pelayan di gereja. No, buat setiap kita, sama-sama bilang sama saya, untuk setiap kita. Haleluya. Selanjutnya, karena salib adalah identitas kita. Satu, pastikan jangan malu dengan salib. Kalaupun saya memegang salib, kalaupun saya memikul salib, saya tidak akan malu. Kalaupun orang menertawakan saya tentang salib, kalaupun orang mempermalukan saya, orang mengejek saya dengan salib, justru salib adalah kebanggaan kita. Alkitab bilang, kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam salib. Saudaraku, salib adalah identitas kita. Ada orang-orang yang akan dihina karena salib. Ada orang-orang yang akan ditolak karena salib. Ada orang-orang yang dipersulit karena salib. Dan ada orang-orang yang akan dipersekusi karena salib. Tapi salib adalah kebanggaan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan malu dengan salib. Yang kedua, karena salib adalah identitas kita, pastikan jangan bersungut memikul salib. Beberapa minggu lalu saya sedang bicara tentang salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin salibnya lebih ringan, ada yang mungkin salibnya lebih berat, ada juga yang mungkin salibnya bukan hanya lebih berat, tapi lebih rumit untuk dipikul. Jalannya lebih sukar. Tapi jangan bersungut. Saya paling gak tahan sama orang-orang
Yang sedang mau menggambarkan bahwa salib Kristus itu begitu berat. Buat saya orang-orang seperti itu adalah orang yang gak mengerti kitab suci. Karena Alkitab saya mengajarkan. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Dan itu berarti salib kita tidak pernah akan lebih besar daripada kemampuan kita. Pertanyaannya. Saya ada dua pilihan. Saya mau mengeluh waktu saya memikul salib. Atau saya mau tetap bersyukur kalau saya harus memikul salib. Dan saya harus ingatkan. Saudara-saudara yang memikul salib dan mengeluh, saya beri nama engkau tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa sih pendeta marah-marah aja hari ini? Bukan marah. Justru karena terdorong akan cinta Tuhan dan cinta akan saudara. Saya harus ngomong kebenarannya. Yesus bukan hanya memikul salib, dia disalib dan dia mati di atas kayu salib. Tapi tetap dengan kasihnya dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan dia akhiri dengan proklamasi, sudah selesai. Harga dosa kita, harga penderitaan kita, harga kutuk kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Berarti kan saya tidak tahu diri kalau hanya karena mikul salib saya mengeluh. Kalau memikul salib saya harus dramatisir suasana sambil berkata, saudara-saudara, ikut Tuhan itu berat. Ikut Tuhan itu menderita. Ikut Tuhan itu penuh dengan tekanan. Bodoh, saudara-saudara. Dan tidak tahu diri. Ikut Tuhan itu indah. Meskipun harus ada air mata. Meskipun harus melewati tekanan-tekanan yang berat. Tapi indah dan luar biasa. Karena the cross is my identity. Kekristenan tanpa pikul salib adalah kemurahan. Saya menyebut orang-orang murahan itu. Tapi justru kekristenan dengan salib adalah identitas kebahagiaan. Karena kita dipercaya oleh Kristus untuk memikul salibnya. Haleluya. Selanjutnya, karena salib adalah identitas kita, pastikan jangan lemah dalam perjuangan demi salib. Iblis akan mengintimidasi kita dan berkata, kamu gak kuat. Iblis akan mengintimidasi kita dan berkata, kamu gak sanggup. Salib memampukan saya. Yesus sudah bayar harganya semuanya dari kayu salib kok. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun ini. Tahun yang kita imani sebagai tahun perkenanan Tuhan. Dan kita mengakhirinya dengan penyelesaian pembahasan tentang salib. Berarti 34 minggu. Karena saya bahas ada satu yang saya bahas dua. Karena itu terlalu dalam untuk kita bahas. 33 topik kita bahas tentang salib. Dan saya mau sudah mengakhirinya dengan akhir tahun ini dengan meyakini salib adalah my identity. The cross is my identity. Sehingga saya bangga kalau saya harus pikul salib. Saya siap menanggung segala sesuatu karena salib. Karena justru bukan saya menanggung segala sesuatu karena salib. Tapi salib yang menanggung segala sesuatu untuk saya yang setuju katakan amin. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Karena salib adalah identitas kita. Pastikan kita selalu bangga dengan salib Kristus. Meskipun seringkali ada harga mahal yang harus kita keluarkan demi salib itu. Ada yang karena salib dia kehilangan pekerjaannya. Ada yang karena salib, dia harus kehilangan orang yang dia cintainya. Ada orang yang karena salib, dia harus menghadapi masa-masa yang berat dan masa-masa yang sukar. Ada yang karena salib, dia harus dikucilkan. Tetapi kita bangga. Satu, salib tidak akan pernah mengecewakan kita. Salib akan membawa kita pada akhir kemenangan. Dan salib adalah dasar untuk kita menerima mahkota yang abadi. Saudaraku, inilah hari Minggu terakhir di tahun ini. Doa saya, setiap kita menyelesaikan tahun ini dengan sebuah kesimpulan. Salib adalah identitas saya. The cross is my identity. Kalau karena salib saya harus kehilangan sesuatu.
saya tidak menyesal. Karena saya tahu orang yang sampai pada akhirnya setia memikul salib akan menerima mahkota kemuliaan kekal yang abadi. Haleluya.